Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus yang merupakan wajah kerahiman-Mu sendiri. Putra-Mu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyatakan belas kasih dan kerahiman-Mu kepada kami, dan dengan demikian perbuatan-perbuatan besar Kau kerjakan bagi kami untuk kebahagiaan kami. Semoga kami dengan tulus ikhlas senantiasa menjadi tanda kerahiman satu terhadap yang lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25 yang mengisahkan kelahiran Yohanes Pembaptis yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan.
Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejak tanggal 17 sampai tanggal 24 Desember, liturgi disebut sebagai liturgi masa khusus Advent. Itu berarti hari-hari kita mempersiapkan diri menyambut Natal sebagai kenangan dan perayaan penuh syukur atas kelahiran Yesus Kristus semakin dekat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam masa khusus Advent ini kita diajak untuk mempertimbangkan satu peristiwa demi peristiwa yang membawa kita untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan bahwa rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah pada peristiwa seputar Natal itu sungguh-sungguh dahsyat. Hari ini kita mendengar kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis ditempatkan mendahului kelahiran Yesus. Karena Yohanes Pembaptis memang diutus oleh Allah dan dipersiapkan sejak awal untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Dalam kisah yang kita dengarkan pada hari ini, terdapat hal-hal penting yang membantu kita dalam mempersiapkan diri menyambut Natal. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman Bapak Sakaria yang diberitahu bahwa istrinya akan mengandung. Dia akan mempunyai anak. Nama yang diberikan untuk anak itu Yohanes. Sudah ditentukan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dialog antara Bapak Sakaria dan Elisabet terjadi sedemikian rupa
dan kemudian memberi kesimpulan bagaimana Bapak Sakaria bergumul dalam satu keraguan, tetapi keraguan itu tidak membatalkan rencana Allah bahwa ia akan mempunyai anak laki-laki dari istrinya yang bernama Elisabet, meskipun sudah lanjut usia, bahkan Elisabet disebut mandul. Yang kedua, kita diajak untuk percaya bahwa karya Allah selalu di luar dugaan kita. Sebagaimana dialami oleh Bapak Sakaria, ada kejutan-kejutan yang dahsyat dalam proses kelahiran putranya yang akan diberi nama Yohanes. Kejutan itu menjadi kejutan ilahi dalam kehidupan Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Hal yang kedua yang penting bagi kita adalah beriman kepada Bapa yang merancang karya keselamatan bagi kita, kendati pun kerap kali tidak mudah, memang selalu mendatangkan buah, sukacita, dan kegembiraan. Meskipun Bapak Sakaria harus bisu, tetapi kebisuan ini pertama-tama merupakan kesempatan untuk menghayati keheningan sampai saat anaknya lahir. Kita hafal dengan kisah kelahiran Yohanes sesudah ini, bahwa sambil menulis nama Yohanes, Bapak Sakaria sembuh seketika dari bisunya. Perbuatan besar dikerjakan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perbuatan besar sudah dikerjakan oleh Allah dalam diri Elisabet, istri Bapak Sakaria. Dia yang disebut mandul itu mengandung. Peristiwa hidup Santa Elisabet dan Bapak Sakaria ini di saat nanti malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada Santa Perawan Maria menjadi bukti, diangkat sebagai bukti. Ketika Ibu Maria bertanya tentang bagaimana aku akan mengandung karena aku belum bersuami dan seterusnya, malaikat Gabriel antara lain menyebut, ketahuilah bahwa sanakmu Elisabet itu sudah mengandung 6 bulan di masa tuanya dan dia yang disebut mandul itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari sini kita bisa belajar peristiwa Natal selalu membawa kejutan-kejutan ilahi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Natal, dan dalam penyerahan kepada Allah, kita bersiap menerima kejutan-kejutan ilahi yang akan menjadi sumber sukacita dan kegembiraan kita. Tentu pertama-tama kita diundang untuk mengalami sukacita dan kegembiraan itu, dan selanjutnya berbagi kegembiraan dan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Dalam kepanitiaan Natal di banyak paroki selalu ada aspek-aspek yang disebut aspek solidaritas. Ada aksi sosial Natal. Sesuatu yang bagus, di sanalah kita berbagi kegembiraan, sukacita, dan berkat Natal kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.